Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pembelajar yang hebat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama Kakak Muhammad Firman Hidayat sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Materi spesifiknya adalah materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Simak terus video berikut ini. Menurut Sulasman, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Islam di Asia dan Eropa, beliau mengutip pendapatnya Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku yang berjudul Menemukan Sejarah. Beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 teorinya. Teori yang pertama adalah teori Gujarat, kedua teori Arab, dan ketiga teori Persia. Teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu lewat jalur Gujarat atau India, bukan dari Persia maupun bukan dari Arab. Siapa yang bilang teori ini? Dia adalah Piet Snepel. Nah, Piet Snepel ini adalah lulusan dari Universitas Leiden di Belanda. Nah, beliau mengemukakan bahwa orang-orang yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara itu transit dulu dari Arab ke Hindia, kemudian di Hindia menyebarkan agamanya, dan orang-orang India lah yang membawa agama Islam ke Nusantara. Nah, kemudian teori ini dikembangkan oleh Snoek Horgonje. Snoek Horgonje mengatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia itu berasal dari Bengali, Malabar, dan kawasan India lainnya, bukan dari Arab maupun Persia. Hal ini ia buktikan dengan tidak adanya kemiripan antara Islam yang ada di Nusantara dengan yang di Arab sana pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, melainkan malah di abad ini Islam itu mirip dengan yang ada di India. Mokwet, seorang sarjana Belanda yang juga menguatkan teori dari Snoek Horgonje bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu berasal dari Hindia, bukan dari Arab maupun Persia. Hal ini ia sadurkan pada temuan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang ternyata sama dengan batu nisan yang ada di Hindia pada saat itu. Kesimpulan-kesimpulan Mokwet ini ditentang keras oleh Fatimi yang berargumen bahwa keliru mengkaitkan seluruh batu nisan di Pasai, termasuk batu nisan Malik As-Salih dengan batu nisan di Gujarat. Menurut penelitiannya, bentuk dan gaya batu nisan Malik As-Salih berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lainnya yang ditemukan di Nusantara. Fatimi berpendapat bentuk dan gaya batu nisan ini justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Karena itu, seluruh batu nisan ini pastilah didatangkan dari daerah itu. Ini menjadi alasan utamanya untuk menyimpulkan bahwa asal Islam yang datang ke Nusantara adalah wilayah Bengal. Dalam kaitannya dengan teori batu nisan ini, Fatimi mengkritik para ahli yang kelihatannya mengabaikan batu nisan Siti Fatimah bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi yang ditemukan di Leran, Jawa Timur. Dan ternyata teori Fatimi yang dikemukakan dengan begitu semangat gagal meruntuhkan teori Mokwet karena sejumlah sarjana lain telah mengambil alih kesimpulannya, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Keren, Winstead, Bosquet, Flecke, Gonda, Schrick, dan Hall. Sebagian mereka memberikan argumen tambahan untuk mendukung kesimpulan Mokwet. Winstead misalnya mengemukakan tentang penemuan batu nisan yang mirip bentuk dan gayanya di Bruas, pusat sebuah kerajaan kuno Melayu di Perak, Semenanjung Malaya. Ia berhujah karena seluruh batu nisan di Bruas, Pasai, dan Gresik didatangkan dari Gujarat, maka Islam juga pastilah diimpor dari sana. Tapi ternyata teori ini dibantah oleh Morrison, sebab katanya pada abad ke-12 Hindia masih Hindu. Mereka belum memeluk agama Islam. Paling tidak, kalau agama Islam itu sudah berkembang di Gujarat, pasti sudah bertahun-tahun lamanya agama itu menetap di sana dan barulah bisa keluar sampai ke Nusantara. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia itu bukan dari Gujarat, melainkan dari Coromandel. Menurut Azumardi Azra, Morrison mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Arnold bahwa dia berpendapat bahwa Islam dibawa ke Nusantara antara lain juga dari Coromandel dan Malabar.
Ia menyokong teori ini dengan menunjukkan kepada persamaan mazhab fikih di antara kedua wilayah tersebut. Mayoritas Muslim di Nusantara adalah pengikut mazhab Syafi'i yang cukup dominan di wilayah Coromandel dan Malabar, seperti yang disaksikan oleh para Ibnu Battutah ketika ia mengunjungi kawasan ini. Tapi Arnold juga berpendapat bahwa Malabar bukanlah satu-satunya tempat berasalnya Islam di Nusantara, melainkan bisa juga dari Malabar sampai juga Persia dan Arab. Hal ini ia kuatkan dengan argumen bahwa pada abad ke-7 dan 8, Arab itu perdagangannya sangat luas, hingga mungkin masuk ke Nusantara dan membawakan agama Islam ke sana. Teori kedua, teori Persia. Tanah Persia itu disebut-sebut sebagai awal munculnya Islam di Nusantara. Nah, teori ini berlandaskan pada argumen bahwa orang-orang Persia dan orang-orang Indonesia itu memiliki budaya yang sama. Yang pertama itu adanya budaya 10 Muharram atau peringatan kematian Hasan Hussein. Kemudian adanya juga bahasa sandaran yang sama, contohnya seperti Zer dan Jar, dan lain sebagainya. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat Persia itu pada abad ke-12 Masehi. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi. Adapun wilayah yang pertama dikunjungi adalah Samudra Pasai. Teori ketiga, teori Arab. Teori Arab mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Arab langsung. Teori ini biasa dikenal dengan teori Arabia ataupun teori Mekah. Nah, teori ini mematahkan pendapat kedua di atas tadi, di mana tadinya kan Islam ke Nusantara itu masuk dari Gujarat, ada juga dari Persia. Nah, ini langsung dari Arab. Nah, agama Islam masuk ke Nusantara menurut teori Arab itu pada tahun ke-7 Masehi. Sangat awal, bukan? Nah, pada abad ini, Arab itu masih dikuasai oleh Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Nah, pada saat itu memang agama Islam itu tengah jaya sekali untuk menyebarkannya. Pendapat ini juga dikuatkan dengan adanya penemuan literatur Cina yang mengatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi itu banyak terdapat perkampungan Arab di Sumatera. Dan di perkampungan ini dikabarkan banyak orang Arab dan orang pribumi atau orang Sumatera itu sendiri menikah dan memiliki anak, sehingga keturunannya itu mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beragama Islam. Kitab sejarah Cina yang berjudul Qiu Tang Su menyebutkan perkampungan ini pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Taksih, orang Arab. Pada tahun 650 Masehi atau 31 Hijriah, 4 tahun kemudian, dinasti yang sama kedatangan duta yang dikirim oleh Tan Mi Mokni. Tan Mi Mokni adalah sebutan untuk Amirul Mukminin atau pemimpin kaum muslim. Utusan Tan Mi Mokni, catatan tersebut menyebutkan bahwa mereka telah mendirikan Daulah Islamiyah dan sudah 3 kali berganti kepemimpinan. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, berdiri beberapa perkampungan muslim di wilayah Kanfu atau yang sekarang dikenal sebagai Kanton. Beberapa catatan menyebutkan bahwa duta-duta muslim juga mengunjungi kawasan Zabaj, Sribuza, atau yang lebih dikenal dengan kerajaan Sriwijaya. Kenyataan ini bisa diterima mengingat zaman itu adalah masa-masa keemasan kerajaan Sriwijaya. Tidak ada satu ekspedisi pun yang akan menuju ke Cina dari kawasan Timur Tengah dan Gujarat, kecuali melewati Selat Malaka dan biasanya akan singgah terlebih dahulu ke kerajaan Sriwijaya. Menurut Hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis setelah tahun 1350 Masehi, seorang Syekh Ismail datang dengan kapal dari Makkah via Malabar ke Pasai. Di sini ia membuat Merah Silau, penguasa setempat, masuk Islam. Merah Silau kemudian mengambil gelar Malik As-Salih yang seperti dicatat terdahulu. Wafat pada 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Seabad kemudian, sekitar 817 Hijriah atau 1414 Masehi, menurut sejarah Melayu ditulis setelah 1500 Masehi, penguasa Malaka juga diislamkan oleh Sayyid Abdul Aziz, seorang Arab dari Jeddah. Begitu masuk Islam, penguasa itu, Parameswara, mengambil nama dan gelar Sultan Muhammad Shah. Hikayat lain diriwayatkan bahwa seorang Syekh Abdullah Al-Yamani datang dari Mekah atau Baghdad ke Nusantara dan mengislamkan penguasa setempat, Praong Mahawangsa, para menterinya dan penduduk Kedah. Penguasa ini setelah masuk Islam menggunakan gelar dan nama Sultan Muzaffar Shah. Sementara itu, sebuah historiografi dari Aceh memberikan informasi bahwa nenek moyang para Sultan Aceh
adalah seorang Arab bernama Syekh Jamal Al-Alam yang dikirim Sultan Utsmani untuk mengislamkan penduduk Aceh. Sebuah riwayat Aceh lainnya menyatakan bahwa Islam diperkenalkan ke kawasan Aceh oleh seorang Arab bernama Syekh Abdullah Arif sekitar tahun 506 Hijriah atau 1111 Masehi. Literatur kuno tulisan Buzruk bin Syahriyah Ar-Romahurmuzi yang berjudul Ajaib Al-Hind memberikan gambaran bahwa ada perkampungan muslim yang dibangun di wilayah kerajaan Sriwijaya. Hubungan Sriwijaya dengan Islam Timur Tengah terus berlanjut hingga masa Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abdul Rabi'ah dalam Al-Iqd Al-Farid yang dikutip Az-Zumardi Azra dalam buku yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 menyebutkan adanya korespondensi yang berlangsung antara Raja Sriwijaya saat itu, yakni Sri Indra Farman, dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil. Kesimpulan yang pertama, Islam masuk ke Nusantara itu lewat orang-orang Gujarat atau orang India. Kemudian yang teori kedua, Islam masuk ke Nusantara itu lewat orang-orang Persia, jadi namanya teori Persia. Dan yang ketiga, Islam masuk ke Nusantara itu lewat Mekah itu sendiri. Jadi teori yang ketiga dinamakan teori Mekah atau teori Arab. Nah, tapi teori yang paling kuat, yang paling bisa kita jadikan dasar adalah Islam masuk ke Nusantara itu lewat teori Arab. Nah, itu tadi teman-teman materi kita seputar sejarah agama Islam tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Jadi jangan sampai lupa ya, tadi ada 3 teori loh. Silakan dipelajari kembali supaya kalian dapat mengingatnya terus-menerus. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.